Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Ya, bertemu kembali dengan saya, Irwan Abdullah, dalam kuliah-kuliah kebudayaan. Pada hari ini, kita membicarakan kembali persoalan the body, tubuh manusia. Tapi sekali lagi, bukan tubuh secara biologis, tapi tubuh dalam konstruksi sosial. Tubuh manusia itu tidak hanya dilahirkan sebagai tubuh warisan, artinya tubuh yang diwariskan melalui kelahiran, ya. Tetapi tubuh itu tubuh yang dibentuk secara sosial. Di dalam tubuh manusia itu ada banyak sekali kekuatan yang terlibat. Kepentingan, ya, ketika seseorang itu lahir sebagai anak perempuan atau anak laki-laki, di dalamnya sudah ada kepentingan. Apa anaknya, Pak? Lahir laki-laki, oh selamat ya, gitu ya. Beda sekali ekspresinya ketika seseorang mengatakan anaknya lahir perempuan, oh, jadi cuma no gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki itu diberi selamat, ucapan selamat yang ya terasa itu lebih. Kenapa? Karena ada preferensi sosial. Jadi tubuh laki-laki, perempuan, dia mendapatkan artikulasi atau pemaknaan-pemaknaan secara sosial. Nah, pada hari ini khusus kita membicarakan bagaimana analisis dari fakta-fakta sosial tubuh manusia itu. Ketika kita membuat berbagai riset tentang kekerasan, kekerasan itu tubuh sangat fisikal, ya. Tentu saja selain verbal, kekerasan psikologis, tapi fisik manusia itu menjadi objek, ya, menjadi objek yang dikenakan oleh berbagai tindakan. Nah, kita bisa menginterpretasi, bisa menganalisis, ya, bagaimana tubuh manusia itu sebenarnya merefleksikan struktur-struktur yang ada di kitaran tubuh itu atau struktur yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, kita analisis secara wacana. Jadi analisis wacana atas tubuh manusia. Nah, ini secara khusus saya ingin menyebutkan dalam analisis wacana itu kita ambil bahasa-bahasa yang digunakan di dalam berbagai wacana media, televisi, koran, atau sosial media, atau pembicaraan publik. Tubuh manusia diwacanakan sebagai apa? Ya, tubuh yang langsing, tubuh yang gemuk, atau ada orang yang dibilang gendut, ya. Ada yang dibilang kurus sekali, krempeng, ya. Dan itu semua punya mana? Dulu ketika orang bilang sehat sekali kamu, ya, sehat sekali, itu dulu pujian, dan sama artinya dengan gemuk. Sudah gemuk kamu. Orang tidak bilang sudah gemuk kamu, tapi dibilang wah sehat kamu. Nah, itu artinya dia gemuk. Dan kalau dibilang sehat kamu, itu artinya gemuk, dan itu artinya adalah sejahtera. Berarti hidupnya udah enak, ya. Nah, kamu udah sehat sekarang, ya, maksudnya itu udah gemuk, ya. Itu hidupnya udah enak. Tapi hari ini, wah sehat sekali kamu, ya. Orang langsung curiga, wah ini pasti maksudnya saya kegemukan, atau saya gemuk. Dan orang bisa tersinggung bahkan gitu. Nah, kita lihat terjadi perubahan pemaknaan atas wacana masyarakat tentang tubuh, ya.
Jadi suatu ketika tubuh yang diidealkan itu adalah yang disebut sebagai tubuh yang kurus, tinggi, langsing, ya. Jadi disebut kutilang, ya. Ada satu masa pada tahun 80-an istilah kutilang itu populer sekali, ya. Waktu itu untuk meruntuhkan satu wacana sebelumnya yang mengatakan tubuh yang ideal itu ya tubuh yang sehat, tubuh yang gemuk. Karena apa? Tahun 80-an, sebelum 80-an sampai 80-an. Jadi hidup kita di Indonesia ini penuh ya perjuangan dalam situasi kita membangun di tahun 70-an, banyak kesulitan dalam hidup kita. Yang pada saat itu seorang yang gemuk itu disyukuri karena artinya terjadi peningkatan kesejahteraan di dalam hidupnya. Dan itu bagian dari harapan publik, harapan masyarakat, kamu udah sehat sekarang, itu maksudnya kamu udah gemuk, dan itu maksudnya kamu udah sejahtera, hidupmu sudah berubah. Ya. Tapi mulai 80-an, 90-an, ya, kita melihat satu pola wacana yang lain. Jadi orang mulai marah, dibilang kamu sehat sekali, ya, mulai tersinggung. Kenapa? Karena gemuk bukan lagi sesuatu yang ideal. Ya, karena dulu gemuk itu ideal. Perempuan yang gemuk itu perempuan yang diharapkan karena apa? Dia melahirkan keturunan, karena gemuknya itu merupakan pernyataan atas kemampuan reproduksi ya seorang perempuan. Jadi kalau seorang perempuan yang kurus, ya kurus kering orang bilang, dikomentarin dan dikatakan bagaimana kamu bisa melahirkan anak kalau seperti ini. Jadi dicurigai tidak mampu memberi keturunan, karena keturunan penting. Tapi sekarang ini ketika dunia mulai terbuka, kurus, gemuk sebagai pilihan. Bahkan pasar menyediakan pakaian big L, pakaian extra large, ya, big size, pakaian-pakaian yang besar. Kenapa? Ya, karena gemuk itu juga bagian dari pilihan. Jadi artinya kita di dalam menganalisis tentang tubuh ini, kita lihat konstruksi bahasa. Bahasa yang dipakai publik, apakah itu diucapkan atau tertulis? Kita melihat sebuah iklan, ya, dan memes misalnya. Di dalam memes kita bisa melihat ya, di situ tertulis tentang tubuh itu apa komentarnya, apa captionnya. Jadi konstruksi bahasa sebenarnya konstruksi teks ya. Jadi teks atas tubuh manusia itu seperti apa? Ya, jadi yang namanya analisis itu kita melihat ya, pada analisis teks yang pertama. Yang kedua tentu saja kita analisis tentang tubuh itu, kita coba analisis pada analisis visual. Bagaimana tubuh itu divisualisasikan? Jadi yang dianalisis kalau tadi teks, sekarang adalah gambar-gambar. Jadi tubuh digambarkan sebagai apa, foto yang dihadirkan foto seperti apa, ya, dan tubuh dilukiskan seperti apa. Kadang-kadang tubuh dilukiskan sebagai tubuh yang konservatif, casual, ya, konservatif. Ada tubuh yang dilukiskan dan dihadirkan secara sensual, ya. Jadi ada sensasinya, ada sensinya. Nah, ada yang dihadirkan dalam bentuk seksual. Dan kita lihat banyak sekali arena kehidupan ini yang selalu diiringi dengan tubuh yang seksual, bukan sekedar sensual. Kita ambil contoh misalnya, ya. Kita ambil contoh, coba kita lihat setiap pameran mobil. Kenapa harus ada perempuan? Kenapa perempuan divisualisasikan, artinya itu dihadirkan dalam tampilan yang seksi? Selalu ada perempuan cantik, seksi, ya, dan preferensinya adalah yang putih, ya, bersih, itu ditampilkan seperti itu. Nah, itu artinya bahwa tubuh
dikonstruksikan melalui proses visualisasi. Apakah visualisasi dari tubuh itu merupakan bagian dari satu konstruksi? Kalau dia menjadi bagian dari satu konstruksi, berarti ada power center, ada latar belakang kekuatan kekuasaan yang membentuknya. Itu artinya ada sudut pandang yang bekerja untuk membentuk sebuah citra di mana tubuh itu dihadirkan gitu, ya. Tetapi juga sebaliknya, kehadiran tubuh yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, iklan, tampilan publik, ya, tampil sebagai penyanyi, ya, penyanyi dangdut, penyanyi jazz, penyanyi pop, tampilan tubuhnya berbeda-beda, ya. Dan itu kenapa? Bisa sebaliknya, saya bilang tadi, tubuh ditampilkan sesuai dengan selera, sesuai dengan imajinasi publik tentang tubuh itu. Apa ada bedanya penyanyi jazz dengan penyanyi dangdut misalnya? Berbeda, sangat berbeda. Coba kita lihat penyanyi-penyanyi jazz, ya, bagaimana dia tampil, dan bagaimana penyanyi dangdut tampil, atau penyanyi pop, ya, dibandingkan dengan penyanyi dangdut, tetap ada perbedaannya. Itu karena publik, di mana tubuh itu menjadi alat yang dinegosiasikan kehadirannya, itu disesuaikan dengan konteks di mana tubuh itu dimaknai, ya. Nah, yang ketiga, analisis tentang tubuh yang melihat konteksnya, suasana. Jadi bagaimana tubuh itu kalau dihadirkan dengan pola tertentu, itu dalam situasi semacam apa? Jadi analisis situasional, ya. Kita lihat tubuh dihadirkan secara dinamis, ya, dalam berbagai acara, dalam berbagai peristiwa, sangat situasional. Dan di situ juga kita bisa melihat apa arti tubuh ini. Ketika dihadirkan dalam suasana perkawinan, kenapa tubuh mendapatkan treatment? Dikerok bagian tertentu dari tubuhnya, dibikin alis, disanggul, dan sebagainya. Tubuh menjadi objek atas alasan dan atas legitimasi sebuah peristiwa yang kita sebut perkawinan, yang perkawinan itu didefinisikan dari kebudayaan dan juga agama, sehingga membutuhkan, ya, konstruksi-konstruksi tubuh tertentu. Tapi ketika tubuh dihadirkan sebagai penari dalam peristiwa pertunjukan, maka tubuh juga dikemas sesuai dengan konfigurasi frame yang, ya, yang diminta atau yang disyaratkan oleh suatu peristiwa. Nah, oleh karena itu, tubuh dalam olahraga voli pantai itu berbeda sekali dengan tubuh dalam olahraga biasa, olahraga basket, bahkan oleh olahraga voli sekalipun. Ketika disebut sebagai voli pantai, itu sudah berbeda sekali ditampilkan, ya, dengan tubuh dalam olahraga yang lain, ya. Jadi tubuh dalam seni, tubuh dalam olahraga, tubuh dalam ritual, dan di masing-masing ruang itu tubuh sebenarnya diletakkan dalam suatu arena yang dikontestasikan. Dan dalam arena-arena semacam itu pun banyak sekali permakluman-permakluman yang diberikan atas tubuh. Dan banyak sekali, ya, penerimaan-penerimaan yang sebelumnya mungkin terjadi penolakan-penolakan. Di ruang-ruang yang publik, yang umum, yang netral, justru tubuh banyak mendapatkan resistensi. Berpakaian yang tidak sopan tentu akan dilarang. Berpakaian tidak pantas akan dilarang. Tapi ketika dia tidak pantas dalam sebuah tarian, ya, atau berpakaian tidak pantas dalam sebuah teater, berpakaian tidak pantas dalam sebuah film, ya, berpakaian tidak pantas dalam olahraga atau dalam upacara, ya, itu mendapatkan permakluman dan permaafan secara sosial dan kultural. Nah, disitulah kita lihat bahwa tubuh
bisa dianalisis dari berbagai perspektif. Satu tadi dari teks, bagaimana tubuh menjadi sebuah wacana yang tertulis atau yang diucapkan. Yang kedua tadi, tubuh dihadirkan secara visual. Visualisasi tubuh merupakan pernyataan tidak hanya tentang satu masyarakat, tapi tentang bagaimana hubungan-hubungan struktural ada di dalam masyarakat itu. Dan yang ketiga tadi, tubuh dalam satu situasi atau secara situasional. Kita lihat konteks masyarakat luas, memberikan definisi artikulasi tentang bagaimana tubuh harus dihadirkan. Jadi itulah 3 perspektif ya yang bisa digunakan sebagai dasar kita menginterpretasi adanya tubuh dalam kerangka kekerasan, tubuh sebagai labor di dalam pekerjaan, atau tubuh dalam agama, seperti tubuh juga dalam perkawinan. Sampai di sini diskusi kita tentang tubuh pada hari ini. Kita teruskan dalam diskusi-diskusi berikutnya tentang kebudayaan. Ikuti terus dan salam. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.